Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Kita boleh melewati malam istirahat kita dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami sehingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami ingin membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 33. Jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Di sana pencuri tidak dapat mendekatinya dan ngengat tidak merusakkannya. Saudara, perkataan Yesus ini adalah panggilan yang menembus sampai ke dasar hati manusia, di mana sebuah ajakan untuk melepaskan kelekatan terhadap harta duniawi dan mengarahkan hati kepada kerajaan Allah yang kekal. Saudara, perintah ini bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan ini adalah buah dari hati yang telah dibaharui oleh anugerah. Yesus tidak sedang mengajarkan moralitas kosong, tetapi sedang menunjukkan arah hidup orang yang telah mengalami kuasa Injil. Hal ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan hasil usaha atau kebaikan manusia. Namun anugerah itu tidak pernah tinggal diam. Ia membuahkan pertobatan sejati dan hidup yang baru. Ketika Kristus berkata, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah sedekah, Yesus sedang menunjukkan salah satu wujud nyata dari hidup yang telah dilepaskan dari perbudakan mamon dan telah diarahkan kepada kekayaan surgawi yang kekal. Harta bukanlah masalah utamanya, tetapi hati yang terikat kepada harta, itulah yang menjadi persoalan. Dalam anugerah Allah melepaskan umatnya dari kelekatan kepada dunia yang sementara ini dan mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa pengharapan sejati orang percaya tidak terletak pada stabilitas ekonomi atau keamanan duniawi, melainkan pada Kristus sendiri. Harta di surga yang tidak dapat rusak dan tidak dapat dicuri adalah gambaran dari kekayaan rohani yang dijanjikan Allah kepada umatnya, yaitu bagian mereka di dalam kerajaannya yang telah dibeli lunas oleh darah Kristus. Hal ini mengajarkan bahwa segala yang baik yang kita terima, termasuk warisan kekal itu adalah karena karya penebusan Kristus, bukan karena usaha atau pengorbanan kita. Karena itu tindakan menjual dan memberi bukanlah bentuk balas jasa, tetapi ungkapan syukur dan kasih dari orang yang telah diselamatkan. Ini adalah cara hidup yang lahir dari kesadaran bahwa dunia ini bukan rumah yang kekal dan bahwa yang kekal jauh lebih berharga daripada harta yang sementara. Hidup seperti ini hanya mungkin jika hati manusia telah dibaharui oleh Roh Kudus. Maka ajakan Yesus di dalam ayat ini bukan sekedar ajakan sosial, tetapi panggilan spiritual untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan dengan tangan terbuka, hati yang lepas dari cinta akan dunia, dan mata yang tertuju kepada Kristus, sumber harta yang tidak akan habis sampai selama-lamanya. Demikianlah kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami agar hati kami tidak melekat kepada harta dunia dan kepada apa yang ada di dalamnya. Tapi biarlah kami tetap fokus untuk hal-hal rohani, kekekalan, nilai-nilai yang bernilai abadi, sehingga kami
tidak terus-menerus membuang waktu yang sia-sia untuk hal yang sementara dan fana dalam dunia ini. Bapa, arahkan mata hati kami hanya memandang kepada Kristus, dan kami boleh senantiasa hidup di dalam kerinduan untuk terus membawa diri kami untuk melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kami melekat kepada isi dunia ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, Tuhan. Demi nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.